Halo semuanya, perkenalkan saya Tigor Manardiansyah. Di sini saya akan sedikit mereview materi tentang struktur pasar dan persaingan harga, serta materi distorsi pasar. Untuk yang pertama, kita akan review yaitu struktur pasar dan persaingan harga. Untuk yang pertama yaitu pengertian struktur pasar. Struktur pasar memiliki pengertian penggolongan produsen pada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, dan peran iklan dalam kegiatan industri. Dalam teori persaingan sempurna ekonomi klasik, pasar terdiri dari jumlah produsen dan konsumen kecil yang tidak menentu. Kerjasama menurut Islam. Kerjasama dalam ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mengedepankan pada kebebasan, tetapi kebebasan tersebut diungkapkan lebih pada bentuk kerjasama dibandingkan dalam bentuk persaingan untuk memperkuat orientasi sosial di kalangan Muslim, di mana tanggung jawab individu dapat dilakukan oleh individu lain. Ini biasa disebut dengan fardu kifayah. Yang selanjutnya itu jenis persaingan pasar. Yang pertama, persaingan pasar sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah sebuah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan yang menghasilkan barang. Karakteristik pasar persaingan sempurna yaitu jumlah produsen banyak. Yang kedua yaitu price taker atau pengambil harga. Yang ketiga, produsen bebas keluar masuk sebagai penjual. Yang keempat, homogeneous product. Yang kelima yaitu full knowledge. Yang selanjutnya yaitu kurva Demand pada pasar persaingan sempurna. Secara grafis, kurva permintaan digambarkan pada garis horizontal atau disebut elastis sempurna, bila penjual menjual dengan cara harga di atas harga pasar. Kuantitas permintaan nihil, IT sama dengan 0, bila pembeli ingin membeli dengan harga di bawah harga pasar. Penjual tidak mau menjual karena ia dapat menjual dengan harga yang lebih baik, yaitu pada harga pasarnya. Titik optimal penjual terjadi ketika MC sama dengan MR. Karena bentuk kurva permintaan berupa garis horizontal, maka kurva permintaan berhenti dengan kurva marginal revenue dan dengan kurva average revenue. Keseimbangan terjadi pada titik E dan B, yaitu ketika kurva MC bertemu dengan kurva MR. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Kelebihan dari pasar persaingan sempurna yaitu pembeli dapat sangat mengetahui harga pasar. Yang kedua, konsumen merasa sejahtera karena bebas masuk pasar. Yang ketiga yaitu harga cenderung stabil. Dan kekurangan dari pasar persaingan sempurna yaitu tidak mendorong inovasi baru. Kebebasan masuk pasar dengan sangat mudah akan menimbulkan keuntungan tidak bertahan lama. Untuk yang selanjutnya yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Pada pasar persaingan tidak sempurna terdapat 3 jenis pasar, yang itu pasar monopolistik, pasar monopoli, dan pasar oligopoli. Yang pertama yaitu pasar monopolistik, adalah pasar yang memiliki banyak konsumen yang dapat menghasilkan suatu komoditas yang berbeda-beda. Yang selanjutnya yaitu pasar monopoli, adalah suatu pasar di mana sebuah penjual tunggal menguasai pasar atau monopolis berkuasa untuk menentukan harga dan tidak punya barang jenis yang hampir sama. Yang terakhir yaitu oligopoli. Oligopoli adalah keadaan pasar dengan suatu komoditas yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Untuk materi selanjutnya yaitu distorsi pasar Islam. Yang pertama yaitu pengertian. Distorsi pasar atau market distortion adalah gangguan-gangguan atas bekerjanya mekanisme pasar. Gangguan-gangguan tersebut disebabkan oleh unsur permintaan atau unsur penawaran yang terjadi pada suatu pasar, seperti masalah struktur pasar, masalah eksternalitas, dan masalah barang publik. Distorsi pasar dalam ekonomi Islam lebih mengutamakan unsur-unsur moral para pelaku ekonomi. Nilai-nilai moral tersebut harus didasarkan pada nilai-nilai yang tergantung dalam Al-Quran dan Hadis. Untuk materi yang selanjutnya yaitu rekayasa permintaan dan rekayasa penawaran.
Rekayasa permintaan dan rekayasa penawaran ada 3, yaitu Bai' Najasyi, Ihtikar, dan Talaqi Kurban. Untuk yang pertama yaitu Bai' Najasyi atau rekayasa permintaan. Bai' Najasyi adalah menciptakan permintaan palsu untuk menaikkan harga dari harga pasar yang sedang berlaku. Transaksi Najasyi diharamkan karena si penjual menyuruh orang lain untuk memuji barangnya atau menawarkan dengan harga tinggi agar orang lain tertarik untuk membeli. Untuk materi yang kedua yaitu ihtikar atau rekayasa penawaran. Ihtikar adalah menahan atau menimbulkan barang sambil menunggu harga barang tersebut naik lalu menjualnya. Adapun kegiatan yang masuk kategori ihtikar ada 3 unsur, yaitu yang pertama mengupayakan adanya kelangkaan barang, yang kedua menjual barang dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum muncul kelangkaan, yang ketiga mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan yang sebelumnya. Untuk yang terakhir yaitu talaqi rukban. Talaqi rukban adalah kegiatan pedagang yang mencegat pedagang desa lain yang sedang membawa barang dagangan di jalan sebelum mereka masuk ke tempat berjualan atau pasar. Talaqi rukban dilarang karena ada 2 hal, yaitu rekayasa penawaran, yaitu mencegah masuknya barang ke pasar. Yang kedua, mencegah penjual yang berasal dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang sedang berlaku. Untuk harga pasar sendiri yaitu pada saat di kota tersebut. Untuk yang selanjutnya adalah tadlis. Kondisi ideal dalam pasar apabila penjual dan pembeli memiliki informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Jika salah satu pihak memiliki informasi yang dimiliki oleh pihak lain, maka akan terjadi kecurangan. Untuk menghindari penipuan, masing-masing pihak biasanya mempelajari strategi lawannya, atau dalam ekonomi konvensional biasa disebut dengan istilah game theory, seperti domain strategi, loss equilibrium, dan make sense strategi. Domain strategi merupakan sebuah strategi yang dikatakan dominan apabila strategi tersebut memberikan hasil yang lebih besar daripada strategi lainnya, entah apapun strategi yang diambil lawannya. Yang selanjutnya adalah match equilibrium, merupakan strategi yang diambil oleh salah satu pihak dan akan mempengaruhi strategi dari pihak lainnya. Dan untuk yang terakhir yaitu make sense strategi. Make sense strategi adalah strategi di mana kedua belah pihak membuat pilihan secara acak dari 2 atau lebih pilihan yang ada berdasarkan kemungkinan yang akan terjadi. Yang selanjutnya yaitu macam-macam tadlis. Di sini terdapat 4 macam-macam tadlis. Yang pertama yaitu tadlis dalam kuantitas, yang kedua yaitu tadlis dalam kualitas, yang ketiga yaitu tadlis dalam harga, dan yang terakhir ada tadlis dalam waktu penyerahan. Untuk yang selanjutnya itu takrir. Takrir berasal dari kata bahasa Arab yaitu horor, berarti akibat bencana, bahaya, resiko, dan ketidakpastian. Dalam istilah fikih muamalah, takrir berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui persis apa akibatnya, atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Jual beli gharar ialah suatu jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian. Menurut Ibnu Taimiyah, gharar terjadi bila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan jual beli. Yang dimaksud gharar adalah yang pertama, barang yang diperdagangkan belum ada. Yang kedua, penjual tidak dapat menyerahkan barang. Yang ketiga, penjual barang dilakukan dengan cara penipuan untuk menarik minat pembeli supaya tertarik untuk melakukan transaksi. Macam-macam takrir. Yang pertama, takrir dalam kuantitas. Yang kedua, takrir dalam kualitas. Yang ketiga, takrir dalam harga. Dan yang terakhir adalah takrir dalam waktu penyerahan. Baik,
Itu tadi sedikit review materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.